Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lailatul Hariyah, NIM belakang 122. Saya akan hasil analisis resiko pada kebab Mona Lisa. Yang pertama ada resiko. Persaingan usaha, sumber resiko eksternal. Jenis resiko, resiko reputasi. Dampak resiko, penurunan penjual. Yang kedua ada perubahan selera konsumen. Sumber resiko eksternal, jenis resiko, resiko strategis. Dampak resiko produk kurang diminati. Yang ketiga ada kenaikan harga bahan baku, sumber resiko eksternal, jenis resiko, resiko keuangan. Dampak resiko biaya produksi meningkat. Yang keempat ada kesalahan pelayanan karyawan. Sumber resiko internal, jenis resiko, resiko operasional. Dampak resiko menurunnya kepuasan pelanggan. Yang kelima ada promosi yang kurang efektif. Sumber resiko internal, jenis resiko, resiko pemasaran. Dampak resiko penjualan tidak meningkat. Yang keenam ada keterlambatan pasokan bahan baku. Sumber resiko eksternal, jenis resiko, resiko operasional, dampak resiko produksi dan penjualan terhambat. Yang ketujuh ada kebersihan tempat usaha kurang terjaga. Jen- jenis resiko internal, re- resiko operasional. Dampak resiko proses produksi terganggu. Yang kesembilan ada cuaca buruk yang mengurangi jumlah pembeli. Sumber resiko eksternal, jenis resiko, resiko lingkungan, dampak resiko pendapatan menurun. Yang ke-10 ada kesalahan pencatatan keuangan. Sumber resiko internal, jenis resiko, resiko keuangan. Dampak resiko laporan keuangan tidak akurat. Selanjutnya ada analisis kritis. Yang pertama ada resiko mana yang paling berbahaya. Resiko yang paling berbahaya adalah kenaikan harga bahan baku dan persaingan usaha. Kenaikan harga bahan baku dapat membuat biaya produksi semakin tinggi sehingga keuntungan usaha menjadi berkurang. Jika harga jual dinaikkan terlalu tinggi, pelanggan bisa beralih ke tempat lain. Selain itu, persaingan usaha juga sangat berpengaruh karena banyak penjual makanan serupa dapat membuat konsumen memiliki banyak pilihan. Jika usaha tidak memiliki keunggulan, maka penjualan bisa menurun. Per- Pertanyaan yang kedua, apakah semua risiko harus dihindari? Tidak, tidak semua risiko harus dihindari dalam menjalankan usaha. Risiko pasti selalu ada, yang terpenting adalah bagaimana cara mengelola dan mengendalikan risiko tersebut agar tidak memberikan dampak yang besar terhadap usaha. Beberapa risiko dapat dicegah, sementara yang lain cukup diantisipasi dengan perencanaan yang baik. Pertanyaan yang ketiga, jika Anda sebagai manajer, strategi apa yang Anda ambil? Jika saya menjadi manajer kebab Manalisa, saya akan melakukan beberapa strategi seperti meningkatkan kualitas rasa dan pelayanan agar pelanggan merasa puas. Selain itu, saya juga akan melakukan promosi yang lebih menarik melalui media sosial atau memberikan promo tertentu agar lebih banyak konsumen tertarik. Saya juga akan menjaga kebersihan tempat usaha serta memastikan karyawan bekerja. Selain itu, pengelola keuangan dan bekerjasama dengan pemasok bahan baku juga perlu diperhatikan agar usaha dapat berjalan dengan lancar dan tetap berkembang. Pertanyaan dari saya, untuk Vivi, bagaimana cara kebab Mona Lisa menghadapi resiko persaingan usaha agar tetap diminati konsumen? Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Laila. Untuk menghadapi persaingan usaha, kebab Mona Lisa perlu meningkatkan kualitas produk baik dari segi rasa maupun kebersihan. Selain itu, usaha juga harus memiliki ciri khas yang membedakan dari pesaing seperti variasi menu atau harga yang terjangkau
Promosi melalui media sosial juga penting agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Terima kasih. Izin menanggapi jawaban Vivi. Menurut saya, jawaban tersebut sudah tepat karena menekankan pada kualitas dan promosi. Namun, akan lebih baik jika ditambahkan dengan strategi pelayanan yang ramah dan cepat, karena kepuasan pelanggan juga sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha. Terima kasih. Izin bertanya, langkah apa yang harus dilakukan jika terjadi kenaikan harga bahan baku secara terus-menerus? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Sally. Langkah yang dapat dilakukan adalah mencari pemasok bahan baku dengan harga yang lebih stabil, mengatur uang biaya produksi, serta melakukan inovasi produk agar tetap menarik tanpa harus menaikkan harga secara drastis. Selain itu, usaha juga bisa membuat paket hemat untuk menjaga minat pelanggan. Sudah paham, Kak Sally? Sudah, terima kasih. Sekian dari saya, analisis dari kebab analisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.